Oke, teman-teman, kita masih berkesempatan berbincang dengan Mas Abi di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal yang jauh lebih menarik lagi, dan semoga teman-teman bisa terhibur dan kita bisa entertaining ke teman-teman semua. Menarik. Di samping itu, parfum-parfum yang sebenarnya bisa dibilang ribuan ya Mas ya. Enggak juga Mas. Ribu. Lebay ya Mas Krisna. Nah itu tuh, ada nggak satu momen di mana parfum itu mencerminkan scene tertentu? So kadang kan kalau kita misalnya kita coba ambil analogi dengan musik. Ketika mendengarkan musik tertentu, kadang kita itu seperti kok kayak keinget sesuatu. Memorize ya? Iya, Oh iya. Ada nggak yang ada deep memory di situ? Ada. Apa Ini jadi kebetulan waktu itu saya masih di kantor yang lama ya Mas ya. Jadi mulai dari saya lulus kuliah sampai jadi sebenarnya ada dua parfum yang sebenarnya sampai sekarang itu memorize banget di otak saya gitu ya. Yang pertama itu Salvatore Ferragamo, jelas. Waktu itu saya parfum pertama yang saya beli ketika saya udah punya uang. Kayak gitu. Iya. Jadi waktu itu dan kebetulan kan COVID ya Mas ya. Jadi orang-orang itu yang yang namanya bisnis itu kan udah mulai anjlok. Safety Safe mungkin. money. Jadi lebih mereka buat beli barang tuh juga masih mikir-mikir gitu kan. Pas kebetulan juga di situ saya masih pas ada uang gitu loh guys. Maksudnya saya tuh pingin banget, cita-cita tuh pengen punya parfum satu desainer pertama yang pernah saya beli ketika saya udah kerja kayak gitu kan. Ya ini Salvatore Ferragamo kayak gitu. Jadi dapat emosional. Jadi ketika ya kayak misalnya tahun-tahun sekarang ini kayak barusan aja ini tadi Mas Krisna spray gitu, kayak tadi saya juga spray di tangan saya itu langsung set kayak keinget di masa waktu saya kebetulan dulu saya kan teller ya guys ya. Jadi waktu saya teller gitu saya juga make waktu pertama kali gitu kayak gambaran saya tuh pas waktu di spray tadi itu gambarannya saya lagi megang uangnya orang gitu, lagi ngitung-ngitung kayak gitu. Pengalaman itu termemori kembali. Gitu. Oh, gitu. itu. Terus kalau yang kedua ya ini, jadi ini lebih ke memori saya. Ini kebetulan saya kan dulu dibeliin Mas. Iya. Jadi kado aja ya. Jadi dibeliin kakak saya, cewek gitu kan. Kamu pengen apa gitu kan? Waktu itu kado buat dia nikah gitu kan. Maksudnya dia ngasih reward ke saya gitu kan. Ya udah aku pengen ini aja Mbak, pengen parfum aja gitu kan. Diajaklah ke Zara, jadi saya dibeliin ini gitu. Oh, 2015, jadi sampai sekarang kalau di spray gitu lebih jauh lagi travelingnya saya. Wah, menarik. Kayak Nah, gitu. sekarang kita akan masuk mengenai wangi khas dari setiap orang kan lain-lain ya. Dia punya istilahnya kalau saya nyebutnya adalah fanatiknya. Nah, lebih ke notes-nya mungkin. Nah, kalau Mas Abi itu ada nggak misalnya parfum yang ideal menurutku yang wanginya begini nih gitu. Yang kalau misalnya mau beli kayaknya utamanya adalah yang ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya Mas itu ada beberapa kategori ya teman-teman ya, Mas Krisna juga untuk parfum signature. Tapi yang signature bener. Signature scent. Signature scent itu kalau di saya sebenarnya saya suka banget yang Cuir Leather waktu itu. Di tahun-tahun ya waktu saya berbarengan beli ini kan juga kalau nggak salah udah rilis kalau nggak salah ya, yang Tom Ford ya, terutama Tom Ford gitu kan. Tapi berhubung Tom Ford Ombre Leather itu 3,5 juta waktu itu, jadi saya mikir lagi kan, wah gila ini kalau mau beli parfum 3,5 juta, habis ini uang ini nggak bisa buat makan ya kan, nggak bisa buat beli apa-apa lain kan. Jadi alhamdulillahnya di Fragrance World itu kayak ngeluarin parfum itu kok dilalahnya tuh ngedup dari Tom Ford Ombre Leather. Jadi saya langsung beli yang ini kayak gitu. Tapi untuk signature scent saya itu kita balik lagi Mas. Kalau namanya parfum itu kan
tidak mengenal gender. Iya, Sebenarnya betul, ya. betul. Jadi parfum yang benar-benar mempresentasikan saya itu sebenarnya dari ini, dari Frank Boclet, itu dari Niche, kelasnya Niche, Niche Perfume, Niche Perfume, dan bisa dibilang Niche Fragrance juga, dan dari Diptyque Philosykos. Oh, Diptyque. Iya. Iya. Jadi dua menarik parfum tuh. ini, jadi dua parfum ini sebenarnya saya tuh seneng banget sama buah fig, Mas. Buah fig. Iya, buah fig. Jadi buah fig itu buah ara ya teman-teman ya. Jadi buah yang warnanya luarnya ungu, dalamnya kalau dibelah tuh warnanya agak merah menyala gitu kan. Jadi scent profile dari agak cerita sedikit ya Mas ya. Iya. Jadi kalau fig itu teman-teman itu semua dari tanaman fig itu saya senang semua Mas. Mulai dari buahnya, daunnya tuh saya juga senang. Akarnya pun sebenarnya wangi-wangi lebih ke earthy ya, lebih ke wangi vetiver, tapi bukan tidak sewangi itu sebenarnya Mas. Lebih ke dirty. Oke. Kalau untuk buahnya sendiri itu rata-rata mereka mempresentasikan wanginya itu lebih ke arah hampir sama kayak coconut, tapi tidak se-creamy coconut. Jadi unik sebenarnya, kayak lactonic lah. Kayak gitu. Jadi yang di Frank Boclet yang NG ini lebih ke buahnya yang creamy, lactonic, hampir kayak bau susu. Itu saya seneng banget dari sini. Boleh nggak Mas saya megang? Boleh Mas, boleh. Boleh. Wah, ini saya belum pernah. Dicoba Mas. Dicoba. Wah, ini di-spray menarik aja Mas, ini. di-spray. Boleh? Boleh banget. Oke, saya Boleh sudah banget. dapat izin. Boleh banget. teman-teman. Boleh banget. Oh, tutupnya berat ya? Berat. Cuma dari Frank Boclet yang tidak saya suka adalah font tulisannya Mas, lebih. Ininya? Iya, itu kan Ininya? bisa, itu kan kayak dia ngambil dari apa ya, Microsoft Word gitu loh Mas. Seperti Times New Roman. Times New Roman gitu loh. Oh, kayak ada wangi taro, ada taro Mas. Iya, creamy-nya Mas ya. Iya. Laktoniknya kayak gitu. Tahu kan taro ya? Tahu. Nah, oh menarik ini. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi gimana nih menurut Mas ini kesannya? baru pertama nih saya nyium ini, tapi tidak perlu begitu banyak waktu untuk beradaptasi. Jadinya ini enak, tapi sedikit-sedikit kayak ada wangi-wangi obat sirup. Lebih ada sedikit tapi Mas. Nah, iya. Sedikit. Cuma dia lebih banyaknya lebih ke Kayak kelapanya itu tadi. kelapa. Heeh. Tapi bukan kelapa ya teman-teman. Jadi kalau buah fig itu memang representasinya wanginya tuh wangi laktonik Mas, kayak wangi susu gitu. Wangi Mas. susu, iya benar. Kayak gitu. Nah, ada creamy tapi tidak creamy banget gitu. Betul. Betul. Tidak se-creamy coconut milk, sorry. Oh, Kayak gitu. oke. Wah, ini masih full. Masih ketahuan disayang-sayang. Sama satu lagi terakhir itu. Saya punya dari Diptyque Philosykos. Jadi sebenarnya Diptyque Philosykos itu parfum lama banget ya, mungkin sekitar 90-80-an. Oh iya. Iya, Philosykos itu udah lama banget sebenarnya, cuma entah kenapa waktu ada referensi parfum wangi fig kayak gitu, fig leaf apalagi kayak gitu, saya dapat referensi ini dan kebetulan saya dapat pre-love juga sih, alhamdulillahnya dapat pre-love juga dan lebih murah juga waktu itu. Jadi kalau yang ini fignya lebih ke daunnya Mas. Oh, daun. Kalau tadi buahnya ya? Tadi buahnya. Kalau tadi buahnya ya? Betul. Oh, wah ini udah mau habis, guys. Iya. Tinggal separuh. Tapi saya lebih senang yang ini. Lebih daun. Oh. Lebih daunnya Mas. Oh iya. Ini kayaknya lebih power ya? Apa sama? Lebih power ini. Lebih power ya? Lebih power yang ini. Lebih power yang Frank Boclet. Yang Frank Boclet. Oh, oke. Boleh Mas saya spray? Boleh Mas, boleh. Oke. Wah, ini memang mewahnya keluar ini. Iya. Philosykos. Jadi dia, Aku suka Mas parfum-parfum Diptyque. iya. Cuman aku baru sniff yang Philosykos ini. Oh, iya? Iya. Wow. Kalau saya itu pernah punya juga itu. Iya, ini tapi- daun ya? Daun Mas, Daun banget ini. daun. Basah. Daun basah. Jadi saya saking senangnya sama fig Mas, itu saya beli tanaman fig.
tanaman buah ara itu Ditanam di rumah? ada di rumah. Oh, Jadi ya ampun. saya mau mencocokkan wanginya apa aja sih yang mempresentasikan dari parfum mereka, dari parfum Fig itu sama tanamannya gitu. Tapi yang saya hanya dapetin itu dari daunnya aja. Jadi daunnya yang bentuknya kayak waru gitu, terus saya remes. Essence dari itu saya dapat di sini. Yang di Diptyque Di Viracifas. Diptyque ini. Oh iya, wanginya tuh kayak real banget gitu Iya. dia. Bukan wangi sintetik gitu. Iya. Kalau yang NG itu kan masih sintetis ya, masih bisa apa ya? Iya ya, ada ke arah sana gitu ya. Betul. Gitu. Oh, wah ini hal baru buat saya, guys. Oh, menarik Gitu. sih, menarik Mas. Kalau Mas Krisna sendiri apa nih Mas? Kalau saya itu aku lebih suka wangi bapak-bapak. Lebih ke mature guys. Lebih ke mature. Lebih ke Jadi mature. rempah, kemudian rempah yang wangi spice-nya itu bisa dibilang dominan. Sebenarnya banyak ya parfum yang kayak gitu ya, spice-nya dominan. Tobakonya tuh harus ada, Mas. Tembakonya harus ada. Tobakonya harus ada. Nah, sama sisanya itu ada leather boleh, nggak ada boleh, twist lain boleh, tapi base dari spice-nya ini itu kental gitu ininya. Nah, makanya kemarin saya nitip sama Mas Abi, Mas bawain dong parfum favorit saya gitu. Nah, ternyata dibawain Alhamdulillah ada. sama Mas Abi itu. Mana tadi ya Mas ya? teman-teman. Ya ini nih. Ini. Sorry Mas. Nah, ini ya. Sama Viktor and Rolf. Sorry, ini kita mundurin aja. Yes. Nah, ini menarik, guys. Sama yang ini. Ini Viktor Rolf. Nah, ini adalah parfum yang seumur hidup saya suka, Mas. Dari awal dulu sniff dia punya Diken, itu udah wah, ini banget. Aku banget gitu loh parfumnya tuh. Dari segi scent-nya, dari segi Spice banget sih emang. spice banget. Spice dicampur sama leather. Ini boleh aku spray, Mas? Spray aja Mas. Wah, menarik. Aku nggak Spray bawa blotter. Nah, iya. Ya, ini. Wangi yang ditunggu-tunggu. Wangi yang ditunggu-tunggu. Dulu saya belinya yang ekstrim. Ekstrim enak. Ekstrim enak. Lebih pahit dia. Lebih pahit. Iya. Nah, Ada juga yang merah Mas. ini Infrared. Iya, tapi manis dia. Manis, benar. Ada berry-nya kalau nggak salah, atau apa ya, semacam buah-buah berry gitu. Jadi lebih mengarah ke manis. Tapi kalau yang ini yang OG, Nah, kalau ini aku punya story dulu, Mas, yang Apex ini. Jadi Apa dulu, tuh, Mas? Jadi dulu tuh kan blind buy parfum ya, blind buy parfum, dan mau nyoba dari brand Fragrance World ini gitu. Dan akhirnya belilah. Ya, harganya bisa dibilang tidak terlalu mahal dibanding ini kan. Betul, dibanding ini. Dan oke, kita beli. Itu dulu itu blind buy-nya sukanya bukan karena lihat scent dari fragrance, dulu nggak ngerti. Pasti botolnya ya. Botolnya Mas. Botolnya. Dari botolnya itu kok dipegang itu dia gede begini, terus wah menarik banget nih. Terus akhirnya saya beli. Dan ternyata waktu itu kan masih buta ya tentang parfum. Wangi ini, wangi itu, wangi ini, wangi itu tuh nggak tahu notes, leather notes itu malah nggak tahu gitu. Notes itu apa sih malah? Nggak ngerti sama sekali. Dan pas ini aku spray lagi Mas ya. Spray aja Mas, asalkan beda di skinnya aja. Nah, ini waduh, itu udah nggak ada, bisa dibilang first perfume fragrance world dengan 1000% kepuasan. Iya. Nah, ini menarik banget, makanya kemarin karena saya udah nggak punya parfum ini karena diminta. Diminta Mas. Kena palak ya Mas ya. Kena palak.
buat saya aja dong, buat saya. Saudara jauh. Udah jauh. Nah, ya sudah. Harganya juga nggak seberapa lah Iya, ya. betul. Masih worth it lah kalau mau dibeli. Kalau mau dibeli lagi. Dan suka banget sama parfum itu. Nah, sehabis itu ketemu Rasasi Brilliant Bronze. Wah, itu hampir-hampir sih. Nah, ini wanginya rada-rada senada sedikit, tapi ada perbedaan yang apa namanya, dari kayunya. Boleh ininya. coba, Mas? Boleh. Oh, yang ini ya? Sorry. Oke, Nah, untuk itu. botolnya mungkin warnanya hampir sama ya, maksudnya gradasinya guys ya. Ada goldnya, ini sama-sama gold. Terus ini hitam, tapi ini hitam sih, kalau ini lebih ke coklat tua ya Mas. Coklat tua. Coba kita. Ini ada Helvetii Cedar, begini itu Helvetii Leather. Ngedupnya, udahlah, top banget deh. Sebenarnya DNA-nya hampir sama Mas. Hampir sama kan? Hampir sama. DNA-nya. Cuma ini leathernya kuat banget, kuat banget. Kalau di sini ya, kalau di aku ya. Iya, nembak banget gitu Nembak leathernya. Kalau di sini dia nembaknya lebih ke kayunya. Kayu sedarnya. Iya. Iya, memang. Tapi kalau dari segi mudah diterima banyak orang, Apex-nya. Iya. Iya, bener. Apex-nya. Kalau itu kan pahit banget ya. Jadi, kalau yang pengen- Brilliant Bronze. Pengen head to head. Penasaran juga. Oke, ini leathernya kuat banget nih. Nah, aku suka aroma-aroma yang wangi-wangi tua begitu, Mas. Mature ya. Wangi-wangi tua. Kalau kayu suka woody, tapi nggak suka yang kalau terlalu dibanyak spray banyak terus jadi kayak minyak kayu putih. Wah. Itu aku nggak begitu suka. Tuh. Untuk DNA-nya sebenarnya sama Mas. Iya, ada kemiripannya. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Cuma kalau yang Rasasi yang Brilliant Bronze itu dia leather yang apa ya, yang kasar gitu ya Mas ya. Iya. Jadi bukan leather yang kayak ini, Bukan leather yang mass pleasing dia kayak tuh. iya, atau kayak ini kan semuanya sebenarnya tuh kita sama-sama penyuka leather Mas, leather, sebenarnya iya. kan. Jadi sebenarnya ini tuh leather semua teman-teman. Seneng memang sih. Iya, Wangi. menyenangkan sebenarnya wangi yang seperti ini. Ya nggak tahu kenapa ya, tapi arahnya sukanya ke situ sih, Mas. Iya, Suka ini kan kadang kalau orang menyukai sesuatu itu kan no reason ya. iya, no reason. No reason gitu. Kayak Mas Abi suka wangi buah fig tadi. Nah, itu kan juga entah kenapa hidungnya cocok di situ kan gitu. Dan saya tanya di mana-mana ya, teman-teman saya pun itu dia tidak cocok dengan wangi fig Mas. Jadi saya tuh agak heran juga, hidung saya tuh seneng wangi parfum yang wanginya tuh agak nyeleneh. Tapi aku suka sih, Mas. Aku suka itu yang Yang mana tuh, pertama, yang pertama yang Oh, yang MG ya Mas ya? iya, heeh. Aku suka tuh. Lakonik gitu. Dibanding yang diptiknya ini, aku lebih suka yang itu. Soalnya kalau diptik ini mungkin kita banyak menemui parfum yang wanginya hampir searah dengan ini kali Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi wangi-wangi yang green, Greennya wangi banget itu. daun, iya itu lebih gampang ditemui daripada wangi fig yang laktonik Mas. Kayak gitu. Ini tuh kadang awal-awal creamy, kadang kalau nyium ini kayak ada kita lagi pergi ke kalau mau krembat yang aromanya mahal itu loh, Mas. Iya, Macarizo gitu-gitu ya. Aromanya mahal dan Oh iya. jadi aku cukup cocok sih sama ini gitu wanginya. Nah, cuman ini baru pertama kali nyium fig itu yang seperti ini gitu. Oh. Tapi sebelumnya Mas Krisna pernah sniff wangi fig sebelumnya itu? Belum Belum pernah. pernah. Berarti baru pertama kali Ini ini ya? pertama kali, iya. Ini pertama kali. Kalau kelapanya sendiri aku malah nggak begitu suka, Mas. Kalau kelapa aku juga Kalau nggak suka wangi Mas. kelapa gitu. Kayak Latafa. Zanzibar suka Mas? Zanzibar aku suka. Kalau Zanzibar itu sebenarnya bukan coconut milk Mas. Oh. Tapi dia lebih ke air degan. Oh iya ya. Iya, Kelapa. air degan. Kayak Aku gitu. yang nggak suka itu apa?
dari JPG Oh. Lebo. Lebo. Nah, aku kurang begitu suka. Yang editnya apa yang DP, Mas? Yang editi, Oh, aku nggak suka. yang editi. Mas suka? Aku enggak. Aku nggak suka. Aku nggak suka Aku itu. nggak suka, jujur aja nggak suka. Sama Davidoff Cool Water Intense. Aku nggak suka. Nah, Nggak suka. Aku nggak suka, jujur guys. Itu gimana ya? Karena ya kita kembali lagi Mas, yang namanya hidungnya kita sama hidungnya reviewer itu kan beda. lain memang. Lain banget. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita bisa sebut reviewer A gitu mendewakan Parfum itu, Davidoff gitu. enak banget. Tapi begitu saya coba feel-nya Mas atau Diken itu kok gini ya? Kok nggak cocok sama hidung kayak gitu. Iya Bisa memang. kayak gitu. Itu aku mending yang nggak intens. Lebih yang biasa. Yang biasa. Jadi iya. wanginya lebih klasik juga kan Mas. Jadi kayak di mana-mana tuh pasti bakal diterima Iya, wangi yang benar, klasik benar. gitu daripada yang intens ya. Wah, berarti Kayak gitu. kita punya kesamaan Betul. kesamaan aroma. Head and love-nya Head and sama-sama love-nya. sebenarnya. Iya, mirip-mirip gitu. Betul. Wah, menarik. Nah, kalau misalnya Mas Abi nih, selama apa ya istilahnya, kan dari 2015 ya, Iya, udah kurang suka dari parfum. Kurang lebih. Udah hampir sekitar 10 tahun lebih lah ya ini. Kurang ya. lebih. Ya kan? Nah, itu tuh ada nggak pergumulan antara pengen yang aneh-aneh gitu Mas, wanginya. Kan kadang ada orang yang kalau udah bener, apa ya bisa dibilang, kalau aku nggak ke situ gitu, bener-bener bukan fanatik ya, tapi maniak lah. Nah, lebih ke arah bener-bener, pokoknya nyemplung banget gitu loh, sehingga dia mau cari aroma yang aneh-aneh di situ gitu. Sampai ke titik itu nggak Mas Abi? Sudah Mas. Sudah ya? Jujur sudah. Karena hidung saya itu apa ya, liar sebenarnya Mas. Pingin merasakan wangi itu yang ini parfum ini kan sebenarnya yang namanya kita beli parfum itu kan orang pasti mencari scent yang enak ya. Enak ya? Kayak gitu. Cuma kita balik lagi ini saya lihat review dari beberapa reviewer luar negeri pun juga ada. Kalau di Indonesia itu juga sudah ada yang bahas juga. Itu nanti pas Krisna bisa lihat di Fragrantica ya. Itu parfumnya namanya Toskovat? bukan. Secretion Magnified. Oh, Secretion Magnified. Iya. Wanginya kayak gimana? Aku nggak tahu ini. Oke, itu nggak ada yang jual sebenarnya Mas. Di Indonesia tuh nggak ada yang jual. Saya tuh pernah nemu sebenarnya di Shopee ya, dulu saya sebut merek aja ya, di Shopee dulu pernah ada yang jual, tapi Diken Mas. Saya tahunya itu dari reviewer luar negeri, kok ternyata ada parfum yang semengerikan itu. Mengerikannya itu gimana tuh? Mengerikannya itu kita bisa mengartikan secara harfiah ya, secretion magnified. Secretion itu kan sisa-sisa ya, sekresi. Magnified itu kan sebuah keindahan. Ya kayak gitu. Jadi Ampas wanginya gitu, bukan? ampas dari pria itu apa aja sih? Kayak gitu loh, kayak titit. Oh iya oke. Ya, kayak gitu ya. Get it ya. Get it ya Mas ya? Kayak gitu. Jadi saya kepo sebenarnya, dan kalau misalnya saya mau cari Toskovat pun sebenarnya nggak ada. Yang tersedia itu Secretion Magnified. Kebetulan pas ada dan ada reviewnya juga gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di salah satu reviewer juga ya, di Indonesia juga ada. Nanti bahasanya seperti apa dicocokkan sama omongan saya, terus nanti kalian bisa cari sendiri di Shopee Dikennya ada apa enggak, terus kalian spray di kulit kalian berani apa enggak. Jadi Mas, wanginya itu sebenarnya ya, yang namanya wangi secretion itu kan ada seperti mangi gitu kan ya. Iya. Itu sebenarnya bukan secara harfiah wangi itu gitu loh, tapi dia itu lebih mengarah
substitusi ke wangi yang lain gitu loh. Kayak misalnya wangi tersebut itu kan wangi yang agak agak amis, tapi digantikan itu dengan wangi seperti seaweed, cologne kayak gitu. Jadi wangi-wangi yang sebenarnya itu bukan wangi hal tersebut gitu. Iya, tapi dibuat seolah gitu ya. Kayak gitu. Terus ada wangi darah juga, Mas. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya wangi tersebut itu bukan beneran wangi itu, cuma digantikan dengan wangi mineral notes. Oh iya. Itu mungkin kalau mineral notes itu kalian bisa nemuin di parfum Tim Teng namanya Emir Celestial. Mas tahu ya? Tahu. Waktu itu yang satunya lagi yang warnanya putih. Iya. Itu kan dia kalau nggak salah yang pernah kita bahas ya di WhatsApp ya, itu sama-sama ngedup dari Ganymede. Itu wanginya kan wangi mineral notes. Mineral notes ya. Nah, itu andaikan aja notes yang lain itu Mas tarik, tapi mineral notesnya tuh Mas tonjolin. Nah, kayak gitu wangi mineral notes itu wangi-wangi yang kayak agak darah-darah gitu. Iya. Kayak gitu sebenarnya besi. Iya, besi kayak. Kalau kalian pernah ini loh, ini Mas Krisna, kalau misalnya Mas main ayunan deh. Mas megang ininya terus yang udah karatan, terus kecium. Mas cium baunya tuh kayak gitu. Pasti kan kayak gitu bau-bau darah itu kayak gitu ya. Sebenarnya seperti itu sih. Bau karat gitu. Bau karat kayak gitu. Jadi bukan hal yang seperti itu sih guys, bukan yang hal yang sebenarnya, tapi hal yang sudah wanginya digantikan dengan wangi yang lain. Wangi yang lain menyerupai itu. Ya menyerupai kayak gitu. Berarti itu adalah memang parfum memang untuk arts aja ya. Untuk arts aja ya. Bukan untuk wearable perfume. Enggak banget kayaknya, enggak Mas. Karena wakilnya jujur itu kayak mimpi buruk sih kalau kata aku, Mas. Pokoknya enggak ini. Aku tuh enggak nyampe ke level itu gitu, Mas. Belum nyampe ya? Maksudnya masih aku masih takut untuk mencium hal yang ogah deh. Yang enak-enak banyak gitu loh. Yang enak masih banyak, Mas. Kenapa harus nyium yang itu gitu? Ada 2 orang, Mas. Itu udah aku suruh nyobain. Yang ininya? Dikennya itu. Dan agak anehnya aku tuh waktu itu kenapa aku langsung waktu pertama kali sampai ya, Mas ya. Itu kenapa aku spray itu di kulit, Mas. Itu wanginya awet banget. Wah, itu. Jadi sudah 2 orang temanku itu yang udah nyobain. Pertama dia ngomongnya itu komennya ya, itu tuh kayak wangi-wangi luka yang masih basah. Itu orang pertama. Orang yang kedua ya teman-teman itu bilangnya itu kayak lagi adep-adepan sama syaiton yang tidak lengkap anggota badannya. Kayak gitu. Jadi ngerti. Lebih ke bau yang organ lepas. Iya, organ lepas kayak gitu loh. Mengerikan pokoknya. Mengerikan pokoknya. Itu kan kayak menggiring imajinasi menjadi lebih dark gitu loh. Iya, betul ininya. Mas. Betul. Nah, itu tuh yang aku nggak mau. Karena namanya parfum itu kan bisa membuat mood kita juga bisa naik karena parfum juga kan, Mas. Bener. Tapi itu dia turun. Itu kayak menurunkan. Jadi ajaibnya parfum itu kenapa kok saya senang banget sampai sekarang itu koleksi parfum, terutama parfum yang saya kurang suka wangi yang agak hype itu sebenarnya kurang suka. Cuma wangi yang ya signature scent yang orang itu sebenarnya undercover lah sama parfum tersebut kayak gitu. Kayak gitu guys. Menarik sih bahasannya. Tapi memang aku lihat ada beberapa parfum yang memang sengaja dibuat itu untuk hal-hal yang begitu gitu. Iya, Mas. Artsy lah pokoknya. Arts yang ya, mungkin kalau di musik rada-rada gotik gitulah ya. Iya, lebih lebih dark. Lebih dark. Ya pokoknya malapetaka lah isinya itunya. Vibes-nya gitu loh. Musik yang sebenarnya orang itu tidak bisa dinikmatin gitu. Tidak bisa dinikmati, sulit untuk dinikmati. Susah untuk dinikmatin, sangat susah.
pun kalau memang misalnya mau dinikmatin kayak misalnya parfum yang tadi saya bilang ya, yang Secretion Magnified itu mungkin orang itu akan bersembunyi dulu di mungkin sejam awal, karena wangi yang benar-benar potent itu yang sejam awal, Mas. Wah, itu mengganggu. Sangat mengganggu, Mas. Mungkin kalau udah notes terakhirnya, udah base note itu mungkin lebih ke sandalwood. Itu masih lebih bisa dinikmatin lah. Yang sebenarnya nggak bisa dinikmatin sih, cuma lebih mendingan. Iya, daripada awal. Daripada awal kayak gitu. Udah mending gak usah beli deh. Tapi kalau kalian pengen ngelatih hidung kalian sendiri, kalian bisa beli sendiri. Itu tuh teman-teman. Menarik sih. Menarik bahasannya. Secretion Magnified. Woi, berarti itu tapi kalau misalnya aku disuruh beli pun sih nggak mau, Mas. Gak usah deh, Mas. Masih banyak yang lebih enak, Mas, wanginya, Mas. Tapi kalau misalnya disuruh tantang pun, ada tantangan untuk nyium itu pun, mungkin nyaliku lebih ciut. Iya, pokoknya jangan deh, Mas, karena itu menurunkan mood. Iya gitu. Aku takut representasi dengan parfum yang indah-indah itu terus hancur, Mas. Hilang gitu loh. Jadi yang orang kedua, Mas, temanku itu sehabis, karena dia di rumahku, Mas. Kita sniff semua parfum-parfumku gitu kan. Dia tuh seneng sama Dylan Blue, Mas. Oh, Dylan Blue, ya. Suka banget. Dia tanya harganya, belinya di mana, bla 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 gitu kan. Terus habis itu kita sampailah di mana obrolan, ada si Secretion Magnified ini datang nih. Gitu kan. Tak suruh nyoba, Mas. Terus baunya kayak itu yang tadi bilang kayak organ lepal kayak gitu. Habis gitu aku sodorin lagi pakai parfum yang apa tadi? Dylan Blue gitu. Dan pakai ini aja buat apa namanya? Buat neutralisir gitu kan, buat parfum yang kamu suka gitu kan. Dia sniff, Mas, udah agak hilang gitu kan. Seminggu kemudian, Mas, dia membatalkan untuk beli Dylan Blue. Karena itu. Karena head to head. Jadi head to head karena wangi yang bikin nightmare itu ditutup sama wangi yang dia suka. Jadi wangi yang dia suka jadi kecampur, jadi ikutan kayak memori gitu. Memori gitu loh. Jadi Dylan Blue-nya ini udah bau-baunya udah kecampur ini sama yang Secretion Magnified. Jadi dia jadi beli. Aduh, nggak habis pikir sih. Nggak habis pikir. Aduh, jangan deh. Masih banyak parfum enak-enak, Mas. Menarik. Nah, ini nih segmennya kita nggak habis-habis, guys. Menarik banget. Kita akan jatuh lagi ke segmen yang berikutnya. Jadi kita akan stop dulu pembicaraan sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Vision Sense. Mohon diri.